Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Islam TV, yang mana Islam TV akan membahas tentang kehilangan istri. Kehilangan istri. Sahabat Islam TV yang dirahmati oleh Allah, usai pernikahan kami sudah memasuki tahun ke-7. Pasang surut ombak badai, pernikahan sudah sering terjadi, tapi syukur semua dapat dilalui dengan baik. 5 tahun pertama menjadi titik terberat ketika kami yang notabene masih pasangan muda belum memahami karakter masing-masing. Aku yang pendiam berbanding terbalik dengan istriku yang gurusa-gurusu dan ceplas-ceplos. Aku yang pendiam berbanding terbalik dengan istriku yang gurusa-gurusu ceplas-ceplos. Aku yang masa bodoh terhadap omongan orang lain berbanding berbalik dengan istriku yang gampang sakit hati kalau dapat omongan miring sedikit dari orang lain. Dia akan betah menangis berjam-jam karena merasa sakit hati, dan aku hanya mampu memberikannya karena dinasihati atau dibujuk pun istriku akan tetap seperti itu saat mendengar ejekan orang lain. Di tahun awal-awal pernikahan, istriku sering meminta untuk dibelikan baju, skincare, atau sekedar kredit perabotan rumah. Rumah tangga sering menggosipkan tentang kami, katanya. Walau sudah punya rumah sendiri tapi masih kosong. Ya, aku memang sudah memiliki rumah dari aku masih bujangan, tapi aku tak pernah menuruti kemauannya. Bagiku pantang mendengar ocehan tak bermutu dari orang lain. Istriku tetap sering mengeluh ini dan itu, minta ini dan itu biar dia agak sakit hati dikatain para tetangga, begitu dalilnya. Aku tetap kekeh menolak karena semua keuangan emang aku yang pegang. Kalau bukan hal penting, jangan sampai menghambur-hamburkan uang, itu prinsipku. Hingga akhirnya aku kehilangan istriku. Tidak meninggal dunia atau pergi meninggalkan aku, tapi aku kehilangan sosoknya yang ramai. Itu terjadi setelah Ramadan di tahun kelima pernikahan kami. Saat itu aku mengajaknya pergi ke pasar untuk membeli pakaian untuk lebaran. Kami sudah lebih dari lelah berkeliling pasar tapi belum juga mendapatkan baju untuknya. Padahal aku dan anakku sudah dapat beberapa pastel pakaian. Sampai akhirnya aku lelah dan menyuruhnya mencari sendiri. Kulihat dia ingin mengatakan sesuatu, kupaksa dia untuk bicara. Akhirnya dia bilang dia hanya ingin baju gamis lepis. Saat aku mengantar ke tempat yang menjual, aku kaget dengan harga yang disebutkan Rp300.000. Pikirku jika dibelikan baju lain bisa dapat beberapa pasang. Aku menolak dan mengajaknya mencari baju lain. Dia diam dan berkata kalau sejak gadis dia ingin sekali memiliki baju seperti itu. Toh itu harga belum pas, masih bisa ditawar, tapi aku tetap menolak. Akhirnya dia hanya diam dan melangkah menuju parkir. Saat aku mengajaknya lagi untuk berkeliling mencari baju lain, dia hanya diam. Aku yang jengkel akhirnya memutuskan untuk pulang. Sepanjang perjalanan dia tetap diam tanpa suara. Sesaat kulirik spion motor, wajahnya sudah bersimbah air mata. Ada penyesalan di dalam hatiku, tapi sudah terlanjur separuh perjalanan untuk kembali ke pasar. Aku berniat nanti saja akan aku beri dia uang untuk membeli baju kesukaannya itu sendiri. Beberapa hari berlalu, istriku tetap diam.
Dia menolak uang yang kuberikan untuk membeli baju kesukaannya tersebut. Bahkan saat hari raya tiba, dia pun tak membeli baju baru sama sekali. Dia merubah menjadi pendiam meskipun tugasnya sebagai istri tetap dia kerjakan seperti biasa. Yang kedua, 2 tahun berlalu sejak hari itu. Aku tidak lagi mendapati istriku yang cerewet, ramai dan ceria. Yang ada kini hanya sosok pendiam, irit sekali bicara, tapi masih mengurus rumah tangga dengan baik. Pernah aku memberinya uang dalam jumlah besar untuk membeli apapun yang dia mau. Istriku menerimanya. Namun saat aku kembali dari kerja, ku dapati uang tersebut kembali ke dalam lemariku, utuh dan tanpa ada satu kata pun terlontar dari mulutnya. Ku perhatikan istriku kini semakin kurus, wajahnya begitu kusam dan tak pernah ada senyuman di sana. Dan hari ini ketika dia menghadiri rapat wali murid, ku dapati dia memakai baju yang sudah pudar warnanya. Rok hitam dari zaman dia masih gadis. Ketika hendak naik motor, kulirik sandal jepit yang sudah tipis dan gempil di beberapa sisi yang ia kenakan. Hatiku benar-benar terenyuh. Sebegitu sakitkah luka yang pernah ku torehkan sampai dia tak pernah lagi memintaku ini dan itu. Hujan membuatku lari tergepoh-gepoh untuk ngambil berjemuran. Tiba-tiba tanganku terusuk benda tajam, sebuah peniti di bra istriku. Kupandangi baju-baju yang ada semua pun sudah pudar dan beberapa ada yang berbintik-bintik hitam. Mungkin karena cuci kering pakai oleh istriku, sedangkan pakaianku semuanya bersih tanpa noda. Sakit di hati begitu terasa. Maafkanlah aku istriku. Aku menunggunya pulang dan saat dia pulang aku semakin merasa sakit luar biasa. Istriku pulang dengan membawa tabungan 20 juta. Diserahkannya uang itu kepadaku. Saat aku tanya uang dari mana, dia hanya menjawab, "Bukankah itu uangmu, uang yang kamu beri untuk makan aku dan anakku, tapi tak pernah kupakai dan aku pun tak pernah mengambilnya untuk keperluanku, karena aku tahu uang itu terlalu haram jika digunakan untuk kebutuhanku sendiri. Jadi ku kembalikan sisa-sisanya." Ucapannya dengan buliran bening menyembul di sudut mata sayunya. Semoga para laki-laki tahu betapa berharganya seorang istri rela meninggalkan ayah ibunya untuk tinggal dengan suaminya. Maka berikan yang terbaik untuk istrimu. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.